Bab 151. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tang San berkata dengan senyum masam. Menghadapi kemungkinan pembalasan judul Douluo, bagaimana mungkin aku gugup? Tetua ketujuh dengan marah berkata, dengan statusku, apakah aku akan membalasmu? Itu, apapun yang kukatakan padamu tadi, aku ambil kembali. Jika kamu menyetujui taruhan, kamu harus menerima untuk kalah. Aku seharusnya tidak mengutukmu. Aku juga setuju untuk kamu mengenali leluhur dan klan kamu. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Tang San sebaliknya menatap kosong. Dia tidak bisa membantu menatap mata si tua ketujuh. Apa yang kamu lihat? Jika kamu setuju untuk bertaruh kamu harus menerima untuk kalah. Tidak bisakah kamu memahami apa yang aku katakan? Petik 2. Selesai mengatakan ini, tetua ketujuh tidak tinggal lebih lama, berbalik dan pergi. Dalam beberapa batasan dia sudah menghilang dari pandangan. Saat ini, Tang San mendapati bahwa tetua ini sepertinya tidak begitu menyenangkan. Sebaliknya, keberaniannya untuk mencintai dan berani membenci, membuatnya semakin disukai. Pandangannya beralih ke Tang Xiao dan para tetua lainnya, tetua kedua mengangguk ke Tang San. Kami akan menepati janji kami. Kamu menang dalam kontes tadi. Kami akan memungkinkan kamu untuk mengenali leluhur dan klan kamu. Petik 2. Tang San agak terharu bertanya, lalu bisakah aku mempersembahkan korban kepada kakek? Mendengar kata-kata ini, wajah beberapa tetua semuanya tampak agak suram. Jelas mereka semua memikirkan ketidakmauan Master Sekte Tua pada saat kematiannya, tetapi tetua kedua masih mengangguk. Kamu mungkin tidak, karena kesalahan ayahmu, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk menawarkan pengorbanan kepada Master Sekte Lama. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membayar kesalahan ayah kamu, memberikan layanan kepada sekte. Betul. Petik 2. Hati Tang San menegang, tetapi dia masih menarik napas dalam hati. Bagaimanapun, ini sudah dianggap sebagai langkah pertama baginya untuk mendapatkan pengampunan atas nama ayahnya. Ya, aku bilang begitu. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa mempersembahkan kurban untuk kakek? Petik 2. Tetua kedua berkata, karena seperti ini, kami mengharuskan kamu melakukan 3 tugas untuk sekte. Selama kamu melakukan 3 tugas ini, anggap itu mendapatkan pengampunan atas nama ayah kamu. Kamu tidak hanya akan mengenali leluhur dan sekte kamu, kami juga dapat membiarkan ayah kamu kembali ke sekte lagi, untuk mempersembahkan korban bagi guru sekte lama bersama kamu. Petik 2. Apa? Tang San terkejut, tapi matanya langsung agak merah. Meskipun ayahnya tidak menyebutkan harapan semacam ini, Tang San tahu bahwa berpisah dari sekte adalah rasa sakit yang abadi di hati ayahnya. Jika ayahnya bisa kembali ke sekte, bisa mempersembahkan kurban kepada kakeknya, itu pasti akan menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan bagi ayahnya. Tentu saja, seseorang yang cerdik seperti dia secara alami mengerti bahwa dengan tetua kedua memberinya kondisi yang begitu murah hati, ketiga tugas itu pasti akan sulit. Namun, saat ini ia pada dasarnya tidak memiliki kelonggaran untuk memilih. Untuk ayahnya, dan juga untuk Clear Sky School, dia terikat tugas. Baiklah, aku setuju. Petik 2. Tang San menarik napas dalam-dalam, memoderasi suasana hatinya. Dia harus menganalisis dengan lebih tenang. Melirik Tang Xiao yang tanpa ekspresi di sebelahnya, Tang Xiao tidak mengungkapkan petunjuk apapun, dengan jelas menyetujui cara tetua kedua dalam menangani berbagai hal. Tetua kedua tersenyum tenang, mengatakan, saat ini tidak mungkin bagi kamu untuk menyelesaikan 3 tugas ini. Kami juga akan memberi kamu batas waktu yang sangat lama. Tugas pertama, dalam 10 tahun, kekuatan roh kamu harus menembus peringkat ke-80. Petik 2. Mendapatkan 20 peringkat dalam 10 tahun mungkin tidak sulit bagi Spirit Masters tingkat bawah jika mereka melakukan yang terbaik. Tetapi persyaratan tetua kedua adalah dari peringkat ke-60 ke peringkat ke-80. Rentang ini agak terlalu besar. Sangat banyak Spirit Masters akan merasa sulit untuk mencapai level seperti ini bahkan pada akhir hidup mereka. Apalagi dalam 10 tahun singkat. Tang San sekarang berusia 20, dalam 10 tahun ia akan berusia 30. Menembus pangkat ke-80-30, di seluruh dunia guru spirit, pasti akan menjadi peristiwa yang menakutkan. Baik, aku percaya itu bisa dilakukan. Petik 2. Tang San setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia sudah melakukan terlalu banyak hal yang mustahil, dia tidak peduli tentang yang satu ini. Tetua kedua mengangguk puas.
Dia agak menghargai keyakinan keras kepala yang terungkap di mata Tang San. Tugas kedua, dalam 10 tahun, kamu harus membawa kembali kepala Spirit Hall titel Douluo. Tidak masalah metode apa yang kamu gunakan, kami hanya menginginkan hasilnya. Petik 2. Pupil mata Tang San berkontraksi. Membunuh judul Douluo. Menarik napas dalam-dalam, dia sekali lagi mengangguk tegas. Tatapan tetua kedua sekarang juga bertambah berat, berbicara dengan suara serius. Tugas ketiga, kami membutuhkan cincin roh ke-8 kamu untuk menjadi cincin roh 100.000 tahun. Apa, jika dua tugas sebelumnya masih bisa digambarkan sebagai mungkin, maka tugas ketiga yang diberikan tetua kedua Tang San memberinya perasaan seperti dongeng. Bagaimana cincin roh 100.000 tahun dapat dengan mudah diperoleh? Di antara judul Douluo Tang San yang tahu, hanya ayahnya dan Aula Roh Agung Paus Bibi Dong yang masing-masing memiliki cincin roh 100.000 tahun. Selain itu, cincin roh ayahnya yang berusia ratusan ribu tahun masih berasal dari ibunya. Pertama-tama tidak peduli menyebutkan betapa sulitnya untuk membunuh binatang roh 100.000 tahun, hanya menemukan binatang roh 100.000 tahun sudah sangat sulit. Terlebih lagi saat itu masih kemampuan roh ke-8. Tetua kedua berbicara dengan suara rendah. Cincin roh keempatmu sudah pada tingkat 10.000 tahun, cincin roh kelimamu bahkan telah melampaui setidaknya 30.000 tahun. Sekali waktu bagi kamu untuk mendapatkan cincin roh ke-8 kamu, dengan kekuatan tubuh kamu, menyerap cincin roh 100.000 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Saat mendapatkan cincin roh ini, selain itu sekte itu tidak akan membantu kamu, kamu dapat menarik dukungan dari kekuatan luar manapun. Kami hanya menginginkan hasilnya. Kamu memiliki 10 tahun. Dalam 10 tahun, kami berharap kami dapat melihat kamu di sini. Apalagi dengan ketiga tugas ini selesai. Jika kamu bisa berhasil, dua tulang roh ayah kamu kembali ke sekte juga akan menjadi milik kamu. Apakah kamu tidak ingin membantu sekte menemukan kembali kejayaannya? Aku bisa menjanjikan kepada kamu sekarang bahwa, jika kamu menyelesaikan 3 tugas ini, kamu akan menjadi master sekte berikutnya. Hanya di posisi ini kamu dapat memandu Clear Sky School untuk menciptakan kembali kaitannya dari masa itu. Petik 2. Tatapan Tang San membeku, dia tahu bahwa pada dasarnya dia tidak memiliki margin untuk ditawar. Pertama-tama biarkan saja para tetua ini tidak mengizinkannya untuk tawar-menawar, apapun yang dia katakan juga akan membiarkan mereka memandang rendah dirinya. Baik, aku akan melakukannya. Petik 2. Tang San berbicara melalui gigi yang praktis terkatup. Dia harus menyelesaikan 3 tugas ini, untuk ayahnya, untuk dirinya sendiri, dan untuk sekte. Heaven Dao City, Shrek Academy. Seperti 5 tahun yang lalu, tidak ada yang berbeda dengan eksterior Akademi Shrek, tetapi fasilitas interiornya bahkan lebih sempurna. 5 tahun telah berlalu, dan tempat ini sudah menjadi Akademi Master Roh tingkat tinggi dari Heaven Dao Empire. Sejak Shrek Seven Devils mengungkapkan kecemerlangan luar biasa mereka dalam turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut 5 tahun yang lalu. Mengalahkan banyak musuh yang kuat satu demi satu, terutama setelah mengalahkan generasi emas tim Hall Spirit di saat-saat terakhir, reputasi Shrek Academy telah berkembang menjadi keributan hebat. Antusiasme opini publik bahkan menempatkannya di atas Heaven Dao Imperial Academy. Setelah berita kemenangan mereka menyebar kembali, Kaisar Surgawi Sueye segera menghormati janjinya, memberikan gelar pada Shrek Seven Devils. Sayangnya, tidak satupun dari 7 iblis kembali ke akademi, meninggalkan rumah tangga kekaisaran Heaven Dao tidak punya pilihan selain menyerah pada niat mereka untuk mengikat mereka. Namun demikian, Kaisar Surgawi Sueye masih melihat kemampuan pendidikan yang luar biasa dari Akademi Shrek. Terutama ketika dia memahami pentingnya Grandmaster untuk Akademi Shrek di bawah pengingat dari Seven Treasure Glaze Stile School, Ning Fengxi. Agar dapat mempertahankan Grandmaster, Kaisar Sueye secara pribadi mengunjungi Akademi Shrek. Dia tidak mencoba untuk menggoda dia, tetapi akhirnya pindah Grandmaster dengan ketulusannya. Grandmaster setuju untuk sementara menetap di Heaven Dao City, tetapi dia tidak akan meninggalkan Shrek Academy. Kaisar Sueye memberi Grandmaster gelar Menteri Master Roh Kekaisaran, memberinya pangkat hitungan. Pada saat dibutuhkan, Spirit Masters yang berafiliasi dengan rumah tangga kekaisaran akan memasuki Shrek Academy untuk menerima instruksi Grandmaster. Pada saat yang sama, rumah tangga kekaisaran mengalokasikan dana untuk memperluas Akademi Shrek. Kaisar Sueye awalnya merencanakan agar Shrek Academy bergabung dengan Heaven Dao Imperial Academy,
Dengan Flander masih berfungsi sebagai dekan, tetapi ia dengan bijaksana ditolak oleh Flander dan Grandmaster. Mereka tidak ingin siswa Akademi Shrek dipengaruhi oleh para bangsawan itu. Tidak ada pintu belakang ke Akademi Shrek, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan. Pada titik ini, Flander memperoleh persetujuan lengkap Kaisar Sueye. Memiliki latar belakang yang begitu dalam, Akademi Shrek secara alami tidak akan menderita ketidaknyamanan apapun. Dalam 5 tahun terakhir, telah berkembang dan berkembang. Meskipun tidak memiliki monster kecil yang lebih mengkhawatirkan seperti Shrek Seven Devils, mereka masih bisa dianggap memenangkan kesuksesan dan pengakuan, menghasilkan banyak Master Spirit muda yang kuat, memberi rumah tangga kekaisaran Heaven generasi baru Spirit Masters generasi baru. Ketika Tang San berada di Paviliun Bulan, Tang Yuehua melarangnya pergi, dan setelah menyelesaikan studinya, dia dengan cemas pergi menemui ayahnya. Tahun itu, dia hanya diam-diam meninggalkan Paviliun Bulan sekali untuk melihat Grandmaster, mengumumkan keselamatannya kepada gurunya. Saat itu ia juga hanya bertukar beberapa kata dengan Grandmaster sebelum segera kembali ke Paviliun Bulan. Sinar matahari menerangi segalanya, langit biru tanpa awan untuk 10.000 li. Angin sepoi-sepoi menyelimuti Akademi Shrek dengan panas terik. Banyak siswa yang mengenakan seragam hijau tertentu terlihat bergerak di dalam akademi. Seragam yang dulu dicemooh sebagai seragam hijau imut itu sekarang sudah menjadi pakaian khas Akademi Shrek. Yang Spirit Masters semuanya mengenakan seragam ini dengan bangga. Matahari tepat di puncaknya, ketika seorang pria dan seorang wanita tiba di gerbang depan Akademi Shrek. Mereka berdua tampaknya berusia sekitar 20 tahun, pria muda yang lebih tua, wanita muda yang agak lebih muda. Pemuda itu memiliki rambut panjang keemasan, tidak terkendali dan tersebar di punggungnya. Matanya memiliki pupil ganda, wajahnya agak tersentuh. Berdiri di sana hanya menatap ukiran monster yang tertulis di papan di atas gerbang Akademi Shrek. Wajah wanita muda itu sedingin es, sosoknya yang sangat berapi-api dan sempurna membentuk kontras yang jelas dengan dinginnya ekspresinya, membuatnya semakin menarik. Berbeda dengan pakaian hitam pemuda, ia mengenakan gaun putih panjang, menutupi sebagian besar kulit putih saljunya. Pemuda berambut emas menghela nafas. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka. Petik 2, bagian 2 TL oleh Bagelson. Wanita muda itu tidak banyak bicara. Kita tidak akan tahu kapan kita bertemu. Petik 2, di bawah bagian luarnya yang sedingin es, sepasang mata besar yang cantik juga menggenggam kegembiraan. Dua Akademi Shrek yang bertugas di gerbang sudah lama mencatat kedua orang ini. Melihat mereka berdiri di depan gerbang akademi yang tampaknya menilai kepala dan mendiskusikan kaki, seorang siswa berjalan mendekat. Tugas mulia apa yang membawamu berdua ke sini? Tolong jangan menghalangi jalan di depan gerbang akademi kami. Jika kamu datang untuk mendaftar di akademi kami, kamu datang terlambat. Waktu sudah berlalu. Petik 2, siswa yang berjalan ke depan juga tampak sekitar 20. Lagi pula, secara umum, para siswa Akademi Spirit Master tingkat lanjut berusia sekitar itu. Pemuda berambut emas dan wanita muda berpakaian putih itu terlihat berhadapan muka, dan tidak bisa menahan senyum. Kami tidak datang untuk mendaftar. Apakah Dekan Flander dan Grandmaster ada di sini? Petik 2, siswa yang bertugas mengerutkan kening. Aku tidak tahu di mana dekan dan wakil dekan berada. Namun peraturan akademi menyatakan bahwa tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Jika kamu ingin melihat dekan, silakan buat janji terlebih dahulu. Jika kamu ingin memasuki akademi melalui saluran belakang, silakan kembali, Akademi Shrek kami tidak menerima siswa seperti itu. Petik 2, dilihat oleh penampilan dan watak remaja dan wanita yang luar biasa, siswa yang bertugas dapat yakin bahwa keduanya adalah bangsawan, dan segera membawa mereka untuk orang yang mencoba masuk melalui pengaruh. Pemuda pirang tersenyum. Junior, kamu sangat bertanggung jawab dan rajin. Namun, aku pikir aku tidak perlu kembali ke Tungku Akademi lagi. Mohon informasikan kepada dekan bahwa Daimu Bai dan Zhu Zuqing telah kembali. Aku pikir dekan akan menyambut kami. Petik 2, pria dan wanita muda dengan penampilan luar biasa ini adalah yang tertua di antara Shrek 7 Iblis, harimau putih jahat mata Daimu Bai, dan musang neraka tertua ke-7 Zhu Zuqing. 5 tahun telah berlalu. Mereka tidak melupakan perjanjian itu sejak 5 tahun yang lalu, meskipun mereka memiliki banyak masalah di Star Luo Empire. Bagaimana mereka bisa melupakan waktu itu dari 5 tahun yang lalu?
Tahun-tahun yang mereka habiskan di Akademi Shrek adalah masa hidup mereka yang meninggalkan bekas yang mendalam. 5 tahun telah berlalu, dan mereka berdua ingin kembali untuk melihat Akademi Shrek, untuk melihat Flounder, Grandmaster, Liu Erlong dan para tetua lainnya yang telah mengajari mereka. Tentu saja, yang lebih penting adalah menantikan saat yang menyenangkan untuk bertemu dengan 7 iblis. Karena itu, mereka telah kembali. Kegembiraan di hati Dai Mubai dan Zhu Zuqing bahkan bisa terlihat di wajah mereka. Terhadap semua harapan mereka, siswa yang bertugas masih tetap tenang. Saat ini dia sudah penuh dengan penghinaan. Kamu adalah Dai Mubai, lalu aku senior Tang San. Berhentilah berakting, kamu sudah menjadi kelompok ke-23 yang mencoba memasuki akademi dengan berpura-pura menjadi senior. Aku tidak akan tertipu. Dengan bijaksana pergi sekaligus. Kalau tidak, aku akan meminta orang mengusir kamu. Petik 2. Dai Mubai menatap kosong. Dia tentu saja tidak akan marah dengan teman sekolahnya yang jauh lebih muda darinya, dan menggosok hidungnya. Orang-orang menyamar sebagai kita, Zuqing. Sepertinya kita benar-benar meninggalkan kesan mendalam di akademi. Petik 2. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, Dai Mubai saat ini bahkan lebih tinggi. Berdiri di sana dengan martabat yang tenang, ia secara samar-samar melepaskan suasana kerajaan. Zhu Zuqing juga telah tumbuh dari kehilangan kecil pada masa itu menjadi wanita muda yang sangat cantik. Meskipun dia masih tidak memiliki pesona kedewasaan, kecantikannya masih bisa menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa. Alasan kesopanan konstan siswa yang bertugas tidak dapat dipisahkan dari penampilan mereka. Siswa yang bertugas akhirnya agak tidak tahan, pandangannya pada Dai Mubai bahkan iri. Pergi dengan cepat, kalau tidak, aku tidak akan tetap sopan. Petik 2. Junior ini sangat marah. Dia sebenarnya ingin tidak sopan kepada bos kita, Dai. Tidak ada keberanian kecil. Petik 2. Suara nyentrik datang dari samping. Tatapan Dai Mubai dan Zhu Zuqing tertuju ke sana. Di bawah naungan pohon di sebelah gerbang akademi berdiri sebuah lemak besar, memandang mereka dengan ekspresi bercanda. Orang ini memberi perasaan bulat seperti dia tinggi. Besar dan montok, di atas kepala montok adalah rambut pendek berantakan, dan senyum cabul di wajahnya. Meskipun sudah 5 tahun, meskipun ia telah banyak berubah, Dai Mubai masih langsung mengenali lemak ini. Lemak kecil telah tumbuh menjadi lemak besar. Bukankah itu yang tertua keempat dari 7 iblis, api jahat Phoenix Ma Hongjun? Persetan denganku, sialan, kamu bahkan lebih gemuk. Petik 2. Dai Mubai melangkah maju ke Ma Hongjun dengan langkah besar. Ma Hongjun tertawa terbahak-bahak, membentangkan lengannya yang gemuk, dengan ganas akan menemuinya, dengan tegas merangkul Dai Mubai. Orang bisa tahu betapa kuatnya mereka dari suara tulang berderit yang mereka keluarkan. Bos Dai. Kenapa kamu masih begitu kasar? Sebenarnya, aku ingin memeluk Zuqing. Petik 2. Jeritan darah mengental. Baik, kesalahan aku, biarkan aku pergi. Bos tubuh mungil milikku ini tidak tahan dengan pelecehanmu. Jangan bilang kamu seperti ini ketika kamu memegang Zuqing terlalu. Jeritan darah mengental. Zhu Zuqing memperhatikan dari samping, tapi matanya sudah agak memerah. Siswa Akademi Shrek lainnya yang bertugas di gerbang juga maju, bergumam. Tindakan kali ini benar-benar sama. Jauh lebih baik daripada beberapa kali sebelumnya. Petik 2. Tunjukkan wajahmu. Petik 2. Ma Hongjun melotot sedih, dengan kesulitan besar berjuang bebas dari pelukan beruang Dai Mubai. Tekanan yang melonjak dan mendalam, dipenuhi dengan energi yang kejam, tiba-tiba melepaskannya. Para siswa yang dikirim untuk bertugas secara alami tidak akan menjadi anak yang luar biasa, kekuatan mereka masih hanya pada tingkat 30 sesuatu. Di bawah tekanan tirani, ekspresi mereka segera berubah sangat, dan mereka buru-buru mundur. Ma Hongjun mengancam memberi isyarat dengan tangannya yang bulat besar. Dengan kekuatanku, apakah aku masih belajar lagi? Dalam 5 tahun tanpa pertemuan, Fatih, tubuhmu tidak lebih kecil lagi, tetapi kamu bahkan lebih tak terkendali. Suara merdu datang dari kejauhan. Tanpa mengubah sikapnya yang menakjubkan, Ma Hongjun dengan tajam berbalik. Saat melihat siapa yang datang, dia segera membentangkan lengan besarnya lebar-lebar, berlari ke depan seolah-olah terbang. Wah, Rongrong menjadi keindahan yang hebat. Peluk kakak dengan cepat. Petik 2. Atasan merah muda, celana panjang merah muda, rambut panjang menutupi bahunya dan turun ke pantatnya. Ning Rongrong juga tumbuh dewasa. Kecantikannya berbeda dari Zhu Zuqing.
Zuzu King memiliki keindahan mempesona, sosok panas dan wajah yang keren dan elegan, sementara kecantikannya secara keseluruhan lembut dan indah. Seluruh tubuhnya menampilkan bangsawan tertentu, seperti rohnya, 9 harta karun Ubin Pagoda. Meskipun dia masih berusia 20 tahun, dia masih memiliki sikap yang anggun. Fatih, jatuhkan mati. Petik 2. Energi tombak yang tajam membuat Ma Hongjun dengan kaku menghentikan langkahnya ke depan. Zuzu King sudah berlari keluar seperti Fata Morgana, merangkul Ning Rongrong. Tangan besar Dai Mubai jatuh di bahu berdaging Ma Hongjun. Sialan, masih berpikir untuk mengambil keuntungan. Bahkan jika Ao kecil adalah sistem makanan Master Spirit, jika kamu menyentuh Rongrong sekali, dia masih mempertaruhkan hidupnya untuk melawan kamu. Petik 2. Ma Hongjun menghela nafas. Aku juga harus dianggap kuat dan ganteng, kebanggaan satu generasi. Kenapa tidak ada wanita cantik denganku di mata mereka? Lihatlah masing-masing dan semua orang dari kamu membentuk pasangan, aku cemburu. Petik 2. Bentak Dai Mubai. Menggambarkan aku sebagai orang yang kuat dan sangat tampan adalah kurang lebih benar. Kamu tidak boleh menghina kata-kata ini. Petik 2. Mengatakan ini, dia memanggil Ning Rongrong. Rongrong, Ao kecil. Ning Rongrong menegang saat memeluk Zuzu King, tepi matanya langsung memerah. Aku juga tidak tahu apakah dia akan datang. Petik 2. 5 tahun telah berlalu, dan tidak ada pesan apapun dari Oscar. Bahkan sampai-sampai tidak ada setitik berita pun yang kembali ke Seven Treasure Glaze Telescope. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Ning Rongrong selalu menunggunya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia masih belum pernah melihat sosoknya yang kembali. Dia belum merasakannya di saat mereka bersama, tetapi ketika mereka benar-benar terpisah, Ning Rongrong sangat memahami tempat Oscar di hatinya. Hati seperti itu merobek, perasaan yang mengoyak paru-paru sulit baginya untuk melarikan diri. Dia menemukan bahwa setelah Oscar pergi, dia malah jatuh cinta lebih dalam padanya. Kapanpun dia mengingat ekspresi mengerikan dari tekad bulat yang dimiliki Oscar sebelum pergi, mengingat 10 tahun janji yang dibuatnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam dari hatinya, air mata dari matanya. 10 tahun terpanjang seumur hidup. Dia bahkan bisa membayangkan pengalaman yang akan dialami Oscar dalam 10 tahun ini. Dia sering pergi ke gunung sendirian, meneriaki kekosongan, Oscar, kembali padaku. Aku tidak ingin kamu menjadi tangguh, asalkan kamu kembali kepada aku. Selama kamu kembali ke sisiku, bahkan jika aturan sekte lebih keras, aku masih tidak akan terpisah dari kamu. Petik 1. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, satu-satunya jawaban adalah gema di kekosongan, masih ada berita tentang Oscar, seekor angsa terbang dalam kegelapan. Ning Rongrong sangat menyesal bahwa dia tidak menunjukkan pendapat yang lebih kuat pada waktu itu, bahwa dia tidak bisa memikirkan cara untuk bersama dengannya. Dia benar-benar takut bahwa suatu hari dia tiba-tiba akan melihat murid-murid sekte membawa mayatnya. Untuk menjaga dirinya dari memikirkannya, dalam 5 tahun ini, Ning Rongrong telah berkultivasi seolah-olah hidupnya bergantung padanya untuk membius dirinya sendiri. Bahkan kultivasi yang paling kering dan membosankan jauh lebih disukai daripada sakit hati yang tak terselesaikan itu. Melihat ekspresi Ning Rongrong, Dai Mubai dan Ma Hongjun menyadari ada sesuatu yang salah, dan keduanya dengan cepat berkumpul di sekitar Ning Rongrong dan, bersama dengan Zuzu King, ketiganya bertanya dengan suara rendah. Di sisi lain, 2 siswa yang bertugas jelas ketakutan oleh Ma Hongjun, berbicara dengan suara rendah, salah satu dari mereka dengan cepat berlari kembali ke dalam untuk memberi tahu akademi. Menghadapi rekan-rekan yang belum pernah dilihatnya selama 5 tahun, Ning Rongrong tidak lagi menahan kesedihan di hatinya, dan ketika air matanya mengalir, dia menceritakan kepergian Oscar. Mendengar ceritanya, trio Dai Mubai semua diam, bahkan Ma Hongjun menahan tawa dan tawa. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Dai Mubai menghela nafas. Ao kecil, orang itu, biasanya dia selalu tampak tertawa dan terkikik, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki rasa harga diri yang sangat kuat. Apalagi dia benar-benar mencintaimu. Saat itu, untuk bersama kamu dia menghabiskan lebih banyak upaya dalam kultivasi daripada kita. 10 tahun, aku berharap 10 tahun ini baik baginya. Petik 2. Zuzu King menarik Ning Rongrong yang terisak-isak ke dadanya, dengan marah berkata kepada Dai Mubai. Bicara sedikit kurang. Rongrong sudah cukup menderita, ini tidak bisa disalahkan padanya, itu hanya keberuntungan bermain dengan pria. Petik 2. Mendengar Zuzu King,
Tangisan Ning Rongrong semakin parah. Dalam 5 tahun terakhir dia selalu berusaha keras untuk menekan emosinya, dan sekarang melihat teman-teman yang pernah dia jalani hidup dan mati, dia tidak lagi bisa menahan diri, dan melepaskan rasa sakit di hatinya sebanyak dia menyukai. Dai Mubai dan Ma Hongjun juga tidak menyangka bahwa apa yang semula merupakan reuni yang sangat menarik akan berkembang menjadi pemandangan yang menyedihkan. Ma Hongjun tidak bisa membantu mengatakan, "Aku ingin tahu bagaimana saudara ketiga dan Xiao Wu. Mereka seharusnya baik-baik saja." Petik 2. Mata Dai Mubai mengungkapkan sedikit kerinduan. Sayangnya, mereka tidak tahu tentang reuni 5 tahun kita mungkin tidak melihat mereka saat ini. Semua orang tersebar di mana-mana, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Petik 2. Di antara 7 iblis Shrek, Dai Mubai selalu menjadi bos, tetapi melalui pertempuran konstan mereka, Tang San selalu menjadi inti mereka. Jika tidak ada Tang San, itu tidak mungkin bagi mereka untuk pergi sejauh itu di turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut. Jika masing-masing dari mereka 7 dapat digambarkan sebagai monster, maka Tang San tidak diragukan lagi monster di antara monster. Orang luar hanya melihat Tang San sebagai jenius, dan hanya pihak Shrek Seven Devil yang tahu betapa berbakatnya dia. Jika Dai Mubai memberi penilaian pada Tang San, maka dia hanya akan menyebutnya mampu melakukan segalanya. Zhu Zuqing menarik Ning Rongrong, menghibur. Surga membantu yang layak, Rongrong, jangan menangis. Tao kecil pasti akan kembali dengan aman. Apakah kamu tidak setuju untuk 10 tahun? Tunggu dia di sekte, kamu harus memiliki iman kepadanya. Petik 2. Ning Rongrong berkata dengan sedih. Selain menunggu, apa yang bisa aku lakukan? Aku benar-benar menyesal membiarkannya pergi saat itu. Menyesal bahwa aku tidak bisa menolak sedikit lebih tegas. Dia hanya seorang spirit master sistem makanan. Tanpa orang lain yang membantunya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mendapatkan cincin roh. Itu semua salahku. Petik 2. Siapa yang memprovokasi Rongrong kita untuk kesedihan seperti itu? Suara yang jelas dan nyaring menggema entah dari mana. Suara ini agak asing bagi keempat Shrek Seven Devils ini. Mereka bermasalah karena Oscar, tiba-tiba mendengar suara yang tidak dikenal itu, dan bahkan datang dari luar, mereka semua tidak bisa menahan cemberut. Tangisan Ning Rongrong datang untuk beristirahat, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah suara itu. Seorang pemuda yang tingginya lebih dari 1,90 meter, bahu lebar dan punggung lebar, dibangun sangat proporsional, muncul di garis pandang mereka. Serangkaian pakaian putih tampak elegan dan nyaman, setiap gerakan kasual menampilkan perilaku khusus untuk bangsawan. Wajah tampan itu memperlihatkan senyum moderat, rambut panjang biru tua dengan diam-diam menutupi bahunya, sepasang mata seperti safir diisi dengan semangat yang agak luar biasa. Bahkan Zhu Zuqing dan Ning Rongrong yang hatinya sudah diambil, tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan bodoh ketika mereka melihat pemuda ini. Mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat menemukan kekurangan sedikit pun di masa muda ini. Tidak masalah apakah itu temperamen dan penampilan, atau figur dan suara, semuanya memberikan kesan sempurna pada orang. Dia tampaknya tidak berjalan cepat, tetapi masih mencapai mereka dalam beberapa langkah. Umurnya sekitar 20, tetapi sebagai jenius di antara para jenius di antara generasi muda, Shrek Four Devils memiliki kesan yang tak tertembus dari pemuda ini. Mungkin itu karena seperti mengusir suka, tetapi Dai Mubai mengambil langkah maju, berdiri terjauh di depan 4 orang. Mata jahat meledak dengan cahaya dingin, aura kuat tak berwujud dicampur ke udara kerajaan yang khas dan dirilis tanpa menahan diri, berbicara dengan dingin. Kamu siapa? Pemuda berambut biru tersenyum samar, berjalan di depan 4. Kamu benar-benar menghancurkan hatiku. Hanya 5 tahun telah berlalu, tetapi kamu tidak mengenali aku. Bos Dai, apakah ini caramu kepada saudaramu? Berlemak, kamu semakin gemuk. Petik 2. Dai Mubai agak linglung. Mengikuti penampilan, suara dan watak pemuda di depannya, sama sekali tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Tetapi keakraban dari kata-katanya tidak tampak palsu. Terutama mendengar suaranya akan menyebabkan perasaan yang akrab tumbuh di hatinya. Tiba-tiba, Ning Rongrong berteriak dengan khawatir. Ah, mengapa kamu memiliki Wishful 100 Treasure Purse dan 24 Monlit Bridis saudara ketiga? Petik 2. Gadis itu selalu jeli. Mendengar kata-kata Ning Rongrong, trio Dai Mubai juga segera memperhatikan 2 alat roh berkualitas tinggi di pinggang pemuda berambut biru. Wajah Dai Mubai segera berubah, sikapnya yang mengesankan tumbuh dengan tajam.
Kamu siapa? Kenapa kamu punya barang-barang kecil, San? Petik 2. Pemuda berambut biru ini secara alami Tang San. Namun, ia telah berubah jauh, terlalu banyak dalam 5 tahun ini. Tidak hanya penampilannya, bersamaan dengan kebangkitan kedua kaisar perak biru, dan mendapatkan 2 domain besar, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, saat ini temperamennya telah mengalami perubahan pemberontakan surga dan bumi. Dai Mubai tentu saja tidak mengenalinya. Mendengar permusuhan yang intens dan sebagian kecemasan dalam suara Dai Mubai, Tang San tidak bisa menahan diri untuk diam-diam tergerak. Kawan adalah kawan, mereka mengkhawatirkan keselamatannya. Tidak lagi menggoda semua orang, Tang San dengan tulus berkata, "Bos Dai, aku Tang San. Kamu Tang San." Dai Mubai menatapnya dengan mata terbelalak. Tang San buru-buru mengangguk. Untuk membuat Dai Mubai mempercayainya, dia secara khusus menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Setelah beberapa tetua mengangkat 3 syarat mereka kepadanya di Clear Sky Sek hari itu, mereka segera melakukan upacara untuk mengenali leluhur dan klannya. Meskipun dia tidak bisa menawarkan pengorbanan untuk kakeknya yang sudah mati, dia akhirnya masih kembali ke Clear Sky School. 3 tugas yang harus dilakukan sekte itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dan Tang San juga merasa bahwa jaraknya untuk menembus pangkat ke-60 tidak jauh. Awalnya ketika Shrek Seven Devils telah berpisah, dia dan Xiao Wu pergi lebih dulu, dan tentu saja tidak tahu tentang reuni 5 tahun. Tetapi ketika dia kembali ke Akademi Shrek saat belajar di Paviliun Bulan, Grandmaster telah memberitahunya tentang hal itu, dan karena itu dia pertama kali bergegas ke sini untuk bertemu semua orang. Melihat keempatnya lagi, penampilan semua orang agak berubah, tetapi mereka masih dalam keadaan yang sama, dan saat ini suasana hatinya juga melonjak. Bos Dai, 5 tahun telah berlalu, kita semua sudah dewasa. Sedikit perubahan adalah normal. Petik 2. Meskipun Tang San tahu apa yang dia katakan tidak terlalu meyakinkan, dia masih tersenyum kecut dan mengatakannya. Dai Mubai memandang ke arah Ma Hongjun. Apakah kamu percaya padanya? Cahaya dingin berkedip di mata kecil Ma Hongjun. Sungguh mengherankan jika aku melakukannya. Mari kita tangkap dia sebelum yang lainnya. Dia punya barang saudara laki-laki ketiga, aku akan melihat apakah dia tidak mengatakan yang sebenarnya dengan sedikit kekerasan. Petik 2. Meskipun mereka belum pernah bertemu selama beberapa tahun, kerja tim sebelumnya masih mengalir dalam darah mereka. Saat kata-kata Ma Hongjun jatuh, Dai Mubai sudah menyerang dengan telapak tangan di perut Tang San. Aura yang sangat kuat langsung meledak, dibandingkan dengan sebelumnya, ada energi yang agak ekspansif dalam kekuatan rohnya. Meskipun ia tidak melepaskan semangatnya, dengan telapak tangannya yang seperti harimau ini, udara di sekitar Tang San sudah menjadi berat dan menyengat. Tang San sangat tak berdaya, pada dasarnya Dai Mubai dan Ma Hongjun tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia terlalu jelas tentang kekuatan Dai Mubai. Dalam beberapa tahun tanpa bertemu satu sama lain, kekuatan bos ini seharusnya telah mengalami kemajuan besar lagi. Bahkan dia tidak berani menghadapi serangan jahat Evil Eye White Tiger. Kakinya sedikit bergeser, Tang San sudah tergelincir ke belakang, kedua tangannya berayun ke kedua sisi, gerakan sederhana dari satu ke atas dan satu ke bawah. Dai Mubai segera merasakan kekuatan menarik yang kuat menyerang kekuatan rohnya ke samping, jatuh ke udara kosong. Tapi saat ini, Ma Hongjun sudah melepaskan semangatnya. Dengan ledakan, nyala api besar tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, kemegahan merah menyala melonjak tidak kurang dari 5 meter. Anehnya, pakaian yang dikenakannya tidak menunjukkan tanda kerusakan sedikit pun dari nyala api ini. Tatapannya berubah tajam, rambutnya membentang dari belakang kepalanya dalam bentuk mohichan, seluruh tubuhnya berubah merah menyala. Pada saat yang sama, sepasang sayap merah besar yang berapi-api terbentang dari punggung Ma Hongjun, seluruh tubuhnya tumbuh sedikit lebih tinggi, dan kelebihan lemak juga tampak agak berkontraksi. Yang paling aneh adalah mata kecilnya tiba-tiba tampak mengeluarkan api. 2 cincin kuning, 2 ungu, 1 hitam, 5 roh bergerak dengan rapi dan berirama di atasnya. Panas terik yang dibawa oleh kekuatan roh tiraninya juga membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi, beriak seperti air. Good Fati, kamu telah meningkat pesat. Lihatlah aku juga. Petik 2, teriak Dai Mubai. Di tengah auman harimau, badai instan meletus, rambut emasnya langsung memutih, tubuhnya tiba-tiba mengembang, dalam sekejap mata sudah lebih dari 2,50 meter,
seluruh tubuhnya ditutupi bulu bergaris putih dan hitam, dua harimau besar telapak tangan memanjang, setiap jari mengeluarkan pisau emas panjang Qi. Dari dia, selain keberanian, seseorang masih bisa merasakan aura liar, otot-otot yang membengkak hebat sudah menerobos pakaiannya. Dua kuning, dua ungu, dua hitam, 6 cincin roh penuh muncul dengan rapi di atas Dai Mubai. Dia sebenarnya sudah menembus kemacetan peringkat ke-60, mencapai level Kaisar Roh. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Bos layak menjadi bos, kamu adalah Kaisar Roh, aku hanya peringkat 57. Sepertinya usahaku belum cukup. Bab 152, Bagian 1 TL oleh Bagelson. Meskipun mulut mereka berbicara, tubuh mereka masih bergerak kasar menuju Tang San dari dua arah, dan Zhu Zuqing sudah diam-diam menarik Ning Rongrong 10 meter di belakang Tang San. Ketiganya secara samar membentuk pengepungan segitiga di sekelilingnya, jelas siap untuk tidak memberikan dia kesempatan untuk melarikan diri. Tang San berkata dengan tak berdaya, kami belum pernah bertemu selama 5 tahun, dan kamu memperlakukan saudara seperti ini. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, dia segera merasakan dua aura yang sama lalimnya dilepaskan di belakangnya. Tidak perlu bertanya, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong juga telah melepaskan semangat mereka. Dia secara tidak sadar memiringkan kepalanya, menatap sudut-sudut matanya, dan jantungnya tidak bisa menahan kedutan. Jika Dai Mubai menerobos peringkat 60 masih bisa dikatakan berada dalam harapannya, maka Zhu Zuqing dan Ning Rongrong juga memiliki 6 cincin roh adalah sesuatu yang tidak akan ia bayangkan. Sama-sama dua kuning, dua ungu, dua hitam, dua wanita cantik sama-sama melepaskan cahaya 6 cincin roh. Pagoda ubin 9 harta karun Ning Rongrong tampak sedikit lebih besar, 6 cincin cahaya bergerak berirama ke atas dan ke bawah, cahaya indah yang mempesona itu sangat memikat. Setelah Zhu Zuqing melepaskan rohnya, seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih dingin, sepertinya seluruh tubuhnya memiliki perasaan ilusi. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang, dia membuat orang tidak bisa menangkap bayangannya yang utuh. Dari 4 kawan, 3 telah menembus peringkat ke-60. Tang San menghela nafas dalam pujian, dan pada saat yang sama dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak puas dengan langkahnya sendiri. Sebenarnya, kultivasinya dalam 2 tahun ia mengikuti Tang Hao benar-benar tidak lambat. Dalam 2 tahun pembantaiannya di Slaughter City, serta tahun terakhir kultivasinya di Paviliun Bulan, ia sebenarnya telah maju di berbagai daerah, sementara budidaya kekuatan rohnya malah melambat. Zhu Zuqing selalu memiliki karakter yang gigih, dan saat itu dia telah memperoleh manfaat luar biasa dari ramuan abadi yang disediakan Tang San. Adapun Ning Rongrong, untuk menemukan kelegaan dari rasa sakitnya dalam 5 tahun ini, dia praktis dibudidayakan siang dan malam, dan juga belum lama ini menembus kemacetan besar peringkat ke-60. Ketika dia berhasil menerobos, Ning Fengzi telah mengumumkan dalam sekte bahwa dia adalah generasi berikutnya Master Seven Treasure Glaze Steel School. Merasakan peningkatan kawan-kawan, pikiran Tang San tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan yang agak heroik. Meskipun dia masih belum menembus peringkat ke-60, kemajuannya juga tidak kalah dengan mereka. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan peluit panjang. Kamu tidak percaya identitasku, maka aku akan menggunakan kekuatan untuk membuktikannya. Selain kami Shrek Seven Devils, siapa yang masih bisa memiliki kekuatan semacam ini? Petik 2. Dai Mubai dan Ma Hongjun tidak siap untuk berbicara omong kosong dengannya. Dalam hati mereka yang memperhatikan keselamatan Tang San, keduanya bergerak praktis secara bersamaan. Kaki Dai Mubai meluncur selangkah, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya keemasan, kemampuan roh pertamanya White Tiger Barrier sudah diluncurkan. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba berakselerasi. Telapak tangan harimau berayun, berbenturan langsung dengan Tang San. Set. Petik 2. Suara teredam menggema dari mulut Tang San. 4 kelompok cahaya biru dipancarkan dari tempat yang berbeda di tanah. Kemampuan roh 10.000 tahun Blue Silver Emperor, penjara biru perak. Keempat kluster Kaisar Perak Biru secara bersamaan menyelimuti kuartet Dai Mubai, termasuk Dai Mubai yang gagah, keempatnya berhenti secara bersamaan. Bahkan nyala api Phoenix panas milik Ma Hongjun secara tak terduga juga benar-benar ditekan pada saat ini. Penampilan bisa dipalsukan, tetapi bukan kemampuan roh. Saat ini, Tang San telah merilis Kaisar Perak Biru, pemandangan warna hitam khas cincin roh keempat yang mengganggu Dai Mubai. Tapi cakar harimau itu masih secara tidak sadar meraih penjara perak biru di depannya. Pada saat ini,
Lapisan cahaya biru tua melepaskan dari Tang San, penampilan Blue Silver Domain, tanaman hijau di depan gerbang Akademi Shrek agak bagus, dan dimanapun ada tanaman, bagaimana mungkin ada rumput perak biru yang tumbuh dengan kuat. Dalam sepersekian detik Blue Silver Domain dirilis, Tang San merasakan pikirannya terhubung ke semua rumput perak biru di sekitarnya. Dipimpin oleh aura kekaisaran dunia perak biru, semua rumput perak biru tumbuh dengan panik, dalam sekejap mata berubah menjadi penampilan kaisar perak biru, meluas dengan kecepatan kilat ke sekeliling penjara perak-perak Tang San yang dirilis, bersentuhan. Seketika, keempat penjara perak biru berubah menjadi emas dengan sangat mempesona. Meskipun cakar harimau yang tajam dari Dai Mubai memotongnya, mereka hanya bangkit dengan kaku. Zhu Zuqing juga dihadapkan dengan pengalaman yang sama pahitnya, dan Ma Hongjun bahkan ditekan lebih komprehensif. Kaisar perak biru Tang San telah dipelihara oleh ramuan abadi atribut api berkualitas tinggi, Infernal Precious Apricot, dan meskipun api Phoenix-nya kuat, masih mustahil untuk membakar kaisar perak biru Tang San. Penampilan dan temperamen bisa berubah. Jangan bilang kemampuan aku akan berubah juga. Bos Dai, perhatikan baik-baik. Petik 2, Tang San membungkuk sedikit, 5 cincin rohnya cerah, dan pada saat yang sama, bersamaan dengan suara kain sobek, sejenisnya yang diukir dari kristal. Eight Spider Lances menerobos punggungnya. Secara bersamaan, mata Tang San juga memancarkan cahaya biru jernih. Menarik kaisar perak-perak di tangannya, cahaya hitam melonjak, Clear Sky Hammer muncul di tangan kirinya saat penjara perak-perak juga kemudian menghilang. Roh kembar, kemampuan roh 10.000 tahun keempat, 8 laba-laba lens, tulang tengkorak kebijaksanaan kondensasi pikiran, saat ini Tang San benar-benar terungkap di depan teman-temannya. Melihat adegan ini, Dai Mubai yang baru saja bersiap untuk menggunakan kemampuan roh yang lebih kuat berubah lamban. Kamu benar-benar Tang San, tapi, bagaimana penampilanmu berubah banyak? Petik 2, Tang San berkata dengan senyum masam. Selama kamu memberi aku kesempatan untuk menjelaskan, tentu saja aku akan memberi tahu kamu. Petik 2, Ma Hongjun memandang Dai Mubai, lalu kembali memandang 8 tombak laba-laba di punggung Tang San. Bos, meskipun 8 spider lens ini sedikit berbeda dari sebelumnya, mereka benar-benar tidak tampak palsu. Petik 2, Dai Mubai mengangguk, menatap Zhu Zuqing ke samping. Zhu Zuqing dan Ning Rongrong saling berhadapan, juga mengangguk bersamaan. Jika Tang San di depan mereka benar-benar palsu, maka semuanya terlalu kebetulan. Lagi pula, setiap kemampuan Spirit Master itu unik dan tak tertandingi. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, bahkan jika Tang San menjadi lebih kuat, hal-hal paling mendasar masih belum berubah. Khususnya roh kembar yang dikaruniai surgawi bahkan bisa lebih mudah disalin. Saat Dai Mubai bersiap untuk bertanya pada Tang San apa yang sebenarnya terjadi, suara langkah kaki berisik datang dari sisi Akademi Shrek. Sebelum ada yang datang, suara tebal yang dalam mencapai mereka. Siapa yang berani berpura-pura menjadi monster kecil kita, dan bahkan berani bertarung? Biarkan aku melihatnya. Petik 2, seorang pria parubaya besar yang gagah berani berjalan keluar dari Akademi Shrek, masih diikuti oleh 2 pria parubaya lainnya. Sepertinya para guru akademi telah muncul. Melihat orang ini, Shrek Five Devils semua tersenyum. Kedatangan itu bukan orang asing, melainkan Raja Cerah Bergerak Zhao Wuji. Zhao Wuji telah menerima laporan siswa yang bertugas. Hal-hal seperti itu awalnya tidak mengharuskan dia untuk keluar secara pribadi, tetapi pada saat yang sama pekerjaannya saat ini sebagai wakil dekan sangat ringan, dan darah mendidih liar di tulangnya membuatnya berlari sambil berteriak karena tertarik untuk melihat yang berani berpura-pura menjadi Shrek Seven Devils. Mengajari mereka pelajaran lewat juga akan dianggap sebagai sedikit latihan. Saat ini, ketika dia benar-benar meninggalkan gerbang, dan melihat 5 orang berdiri di sana, dia dengan cepat menggosok matanya. Saat ini, meskipun Tang San di antara 5 iblis Shrek telah menarik kaisar perak-perak dan tidak memiliki kilau cincin roh, 8 laba-laba lens masih ada di punggungnya, dan 4 lainnya semua memiliki pancaran semangat yang berkelap-kelip berdering. Jika penampilan semua orang bisa dikatakan masih membutuhkan beberapa penglihatan, maka roh dan cara mengesankan yang mereka tunjukkan saat ini, dan masih kekuatan yang diwakili oleh cincin roh, semua membantu Zhao Wuji mencapai kesimpulan. Selain Shrek Seven Devils, siapa yang masih bisa memiliki kekuatan seperti ini pada usia seperti itu? Persetan denganku, sebenarnya kamu benar-benar mengemas monster kecil. Petik 2, tertawa sepenuh hati, Zhao Wuji pergi menemui mereka.
Dua guru yang mengikutinya serta siswa yang bertugas yang memberitahunya semua menatap kosong. Cincin roh yang menyilaukan bersinar di depan mereka sudah berkedip dan mekar di mata mereka. Lebih lanjut menambahkan kata-kata Zhao Wuji, mereka segera mengerti bahwa orang-orang di depan mereka secara tak terduga benar-benar orang-orang yang telah bersinar dengan kemegahan yang luar biasa 5 tahun yang lalu, dalam satu pukulan menjadi kejuaraan turnamen Akademi Master Spirit tingkat lanjut kontinental, anggota Shrek Seven Iblis. Dai Mubai adalah yang paling dekat dengan gerbang akademi, dan segera pergi ke depan, memberikan Raja Bright yang bergerak ini. Persetan denganku, jadilah lebih lembut. Petik 2. Zhao Wu segera merintih dalam pelukan Dai Mubai. Meskipun kekuatannya juga sangat meningkat pada tahun-tahun ini di bawah instruksi Grandmaster, saat ini Dai Mubai telah merilis roh yang dengan sendirinya dikenal luas karena kekuatannya. Pelukan yang bersemangat ini membuat tulang-tulang di seluruh tubuh Zhao Wuji mengeluarkan suara-suara pecah. Guru Zhao. Petik 2. Tang San dan 3 lainnya secara bersamaan memanggil dengan hormat. Hati mereka semua penuh dengan rasa hormat terhadap beberapa guru awal Akademi Shrek. Tapi mata Zhao Wuji sudah agak memerah, dan setelah melepaskan pelukannya dengan Dai Mubai, dia berbalik untuk melihat yang lain setelah bertepuk tangan yang tebal dan padat. Pandangannya pertama-tama jatuh pada Fatimah Hongjun yang besar, dan melihat Fatih tampaknya akan memeluknya, dia dengan cepat menghindar ke samping. Pergi, Fatih, jaga jarak, atau kamu akan membakar pakaianku dengan nyala api itu. Ma Hongjun dengan canggung menggaruk kepalanya, lalu buru-buru menarik rohnya, tersenyum ke arah Zhao Wuji tanpa berani berbicara. Zhao Wuji sangat cepat juga memandang Ning Rongrong yang berkedip-kedip dengan cahaya seperti permata dan Zhu Zuqing di sisinya. Kamu Rongrong dan Zuqing, kami belum bertemu dalam 5 tahun, tetapi kamu berdua menjadi wanita hebat, dan semakin cantik. Yi, kamu San kecil. Petik 2. Menggosok matanya dengan keras, Zhao Wuji tidak berani mempercayai matanya saat dia memandang Tang San. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Tang San tersenyum. Bukannya aku. Bagian luar aku sudah sedikit berubah. Bagaimana dengan membiarkan kami masuk terlebih dahulu, maka aku akan menjelaskannya. Din Flender, Wakil Dekan Liu Erlong, dan Guru, apakah mereka baik-baik saja? Petik 2. Bahkan jika Zhao Wuji masih tidak berani percaya bahwa pemuda yang anggun dan anggun seperti ini adalah Tang San, 8 tombak laba-laba di belakang punggungnya dan Clear Sky Hammer di tangannya bukan palsu. Segera mengangguk, dia berkata, semuanya baik-baik saja, ayo pergi, kita akan masuk dulu. Apa yang kamu lakukan di sini, dengan pedang terhunus dan busur ditekuk? Jangan bilang kamu menghancurkan akademi. Petik 2. Dai Mubai dengan cepat mengeluarkan gaun panjang dari alat rohnya, mengenakannya begitu dia menarik rohnya. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Kami juga tidak mengenali San kecil. Hingga saat ini kami masih belum berani mempercayainya. Tapi, kamu seharusnya tidak tahu waktu yang kami tentukan untuk reuni kami. Petik 2. Tang San dengan tak berdaya berkata, aku akan memberitahumu tentang hal itu setelah kita kembali. Sebenarnya, guru melihat aku dalam penampilan ini. Dia juga memberitahu aku waktu untuk pertemuan ini. Saat bertemu guru, kamu tentu akan mempercayainya. Petik 2. Zhao Wuji mengangguk, berkata, aku mendengar Grandmaster mengatakan kamu kembali sekali, tetapi bergegas kembali dengan terburu-buru. Jangan berdiri, mari masuk sekaligus. Kamu semua adalah kebanggaan akademi, jika Flender yang kikir itu mengetahui kamu kembali, aku khawatir dia akan terbang ke surga karena kegembiraan. Petik 2. Dipimpin oleh Zhao Wuji, secara alami tidak ada penghalang, dan Shrek Five Devils mengikutinya untuk memasuki akademi. Karena kekuatan yang diungkapkan Tang San barusan, serta penjelasannya yang sederhana, Dai Mubai dan yang lainnya secara bertahap mulai mempercayainya. Lagi pula, saat ini Tang San juga ada di level 5 cincin. Pada usia ini, ada sangat jauh, terlalu sedikit orang yang bisa mencapai level seperti itu. Kakak ketiga, katakan padaku, apa yang pernah kamu berikan padaku sebagai hadiah? Ning Rongrong bertanya, berjalan di sebelah Tang San. Tang San tersenyum, masih tidak percaya padaku. Apakah Flying God Claw bermanfaat bagi kamu setelahnya? Masih ada senjata tersembunyi itu? Apakah Seventy Legley Steel School masih memperlengkapi mereka? Petik 2. Mata Ning Rongrong mengungkapkan cahaya pemahaman. Sepertinya kamu benar-benar saudara ketiga. Hanya saja, bagaimana kamu akan berubah sebanyak ini?
Terlalu tak terbayangkan, dan kamu masih menjadi sangat tampan. Petik 2. Dai Mubai berjalan terjauh ke depan juga tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Tang San, tersenyum dengan masam. Jika kamu benar-benar kecil San, aku harus cemburu. Bakat kamu pada awalnya lebih baik dari kami, dan sekarang kamu menjadi sangat tampan juga, tidakkah kamu membiarkan orang hidup? Petik 2. Tang San tersenyum. Kamu punya Zuking, dan tidak ada kepedulian terhadap wanita cantik. Apa yang masih kamu pikirkan tentang ini? Kasih sayang Zuking tidak akan berubah karena kamu tidak setampan aku. Apakah kamu masih tidak puas? Aku akan menjelaskannya setelah kita melihat guru dan yang lainnya, dan menyimpannya dengan mengatakannya 2 kali. Petik 2. Bangunan utama Shrek Academy 2 kali lebih besar dari sebelumnya, tetapi jumlah siswa yang terdaftar tidak berubah, hanya peralatan dan fasilitas yang jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Area penanaman mimikri pada dasarnya kuat, cocok untuk kultivasi siswa dengan semua jenis roh. Kenapa Ao kecil masih belum ada di sini? Jangan bilang dia lupa hari apa ini. Petik 2. Tang San bertanya dengan bingung. Mendengar ini, tepi mata Ning Rongrong tidak bisa membantu memerah lagi. Sekarang, semua orang sudah memasuki gedung pengajaran. Dai Mubai berbalik, menepuk pundak Tang San. Jangan tanya. Kami akan berbicara ketika melihat Grandmaster lagi. Kami belum bertemu selama 5 tahun, mari ngobrol dengan benar. Petik 2. Flander bersandar dengan nyaman di kursi kantornya yang besar. Tahun-tahun ini hidupnya bahkan bisa dikatakan santai. Meskipun dia adalah dekan, banyak masalah di akademi tidak lagi membutuhkan perhatian pribadinya. Urusan akademi dikelola oleh Liu Erlong, dan mengajar para siswa ditangani oleh Grandmaster Super Teoretis. Sebagai dekan ia perlu lebih sedikit khawatir tentang dana untuk akademi. Segala yang diperlukan untuk operasi akademi dialokasikan secara khusus oleh Heaven Dou Empire. Lebih lanjut menambahkan pentingnya kekaisaran melekat padanya, saat ini statusnya di surga Dou Empire sangat tinggi, target pejabat berpengaruh yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin itu berhubungan dengan suasana hatinya, tetapi dalam tahun-tahun ini kekuatan rohnya telah banyak berkembang, sudah mencapai peringkat 83, secara resmi menjadi Spirit Dou Luo. Bahkan Zhao Wuji baru saja menembus peringkat 80. Selain Poison Dou Luo yang tidak pernah menunjukkan kepala atau ekor di akademi, ada juga 2 Spirit Dou Luo ini. Liu Erlong saat ini juga peringkat 79, hanya garis tipis dari menerobos peringkat ke-80. Dekan Tuan ini hanya mempertimbangkan apakah akan merasakan teh baru yang dikirim oleh rumah tangga kekaisaran, ketika bel di luar pintu kantor berdering. Terbuka, masuk. Petik 2. Flander berkata dengan malas. Hanya beberapa orang yang akan datang ke kantornya, dan mereka semua adalah wajah yang sangat dikenal, secara alami dia akan sangat santai. Pintu terbuka, dan sosok yang akrab dengan Zhao Wuji melangkah masuk. Bos, ada apa? Zhao Wuji berjalan menuju Flander, tersenyum dan terkikik. Flander menatapnya tajam, lalu menyeringai, berkata, kamu datang tepat pada waktunya, aku hanya akan menyiapkan teh. Sejak kamu datang, kamu melakukannya. Menghemat aku berdiri. Petik 2. Zhao Wuji tampak kaget pada Flander. Tuanku dekan, kamu semakin malas. Petik 2. Flander segera mengambil penampilan yang benar dan dingin. Sebagai dekan Akademi Shrek, misi aku adalah merencanakan situasi secara keseluruhan, tidak perlu bagi aku untuk secara pribadi menghadiri hal-hal sepele. Sehingga Akademi Shrek dapat membina bakat yang lebih luar biasa, adalah arah pengembangan di masa depan yang aku gunakan setiap hari. Petik 2. Zhao Wuji tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kamu tidak hanya menjadi semakin malas, kamu juga menjadi semakin vulgar. Brats, lihat seperti apa junjungan tuanmu. Ayo kalian semua. Petik 2. Flander menatap kosong sesaat, dia secara alami tidak perlu menjaga hatinya di kantornya sendiri, dan mendengar Zhao Wuji mengatakan ini, dia merasakan aura di luar kantornya melalui fluktuasi kekuatan roh. Pintu terbuka, dan sekelompok 5 orang berjalan masuk. Melihat mereka, dekan malas dan vulgar kami segera membuka matanya lebar-lebar. Kamu, Flander dengan penuh semangat berdiri dari belakang mejanya, tatapannya menyapu kelima wajah di depannya. 7 iblis Shrek selalu menjadi kebanggaan hatinya. Mereka juga merupakan kebanggaan Akademi Shrek. Menyaksikan anak-anak ini muncul sekali lagi, ia sebenarnya berada di samping dirinya sendiri dengan emosi. Ma Hongjun dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, memberi gurunya pegangan kuat. Guru, aku merindukanmu.
Petik 2. Dai Mubai tersenyum. Dean Flander, apakah kamu lupa janji 5 tahun kami? Hari ini adalah hari itu. Petik 2. Flander memeluk Fatih dengan paksa, pandangannya beralih ke semua orang lagi. Ketika pandangannya jatuh ke wajah Tang San, dia tidak bisa menahan tatapan kosong sesaat. Yang lain yang secara alami dapat dikenali, tetapi melihat pemuda berpakaian putih yang tampan dan anggun ini, dia tidak bisa menahan keraguan. Kamu adalah... Tang San tersenyum kecut. Dean Flander, aku San kecil. Flander menggosok matanya dengan tak percaya. Kamu San kecil. Surga? Tidak heran terakhir kali Grandmaster mengatakan penampilan kamu telah berubah setelah kebangkitan Blue Silver Grace kedua kamu. Sepertinya itu benar. Aku harus cemburu? Bakat kamu awalnya bagus, dan sekarang kamu benar-benar berubah bahkan di luar. Benar-benar terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Kecemburuan. Kecemburuan tidak berguna, ini hanya bisa menjelaskan wawasan dan pengetahuan aku. Petik 2. Dua orang melangkah melewati pintu, Grandmaster dan Liu Erlong yang baru saja menerima berita. Tang San tentu saja berharap untuk pertama kali melihat Grandmaster sekembalinya ke akademi, tetapi Flander adalah dekan, dan ketika semua orang kembali bersama mereka juga akan datang ke sini terlebih dahulu. Zhao Wuji mengirim orang untuk memberitahu Grandmaster dan Liu Erlong. Guru. Petik 2. Suasana hati Tang San tiba-tiba tergerak, tidak lagi mampu mempertahankan rahmat itu, ia menoleh ke Grandmaster, sudah membungkuk dalam-dalam. Grandmaster mendukung bahu Tang San, tanpa membiarkannya membungkuk, wajahnya yang kaku menunjukkan senyuman, dan kegembiraan di matanya sama-sama tidak bisa disembunyikan. Sangat baik bahwa kamu telah kembali, ada baiknya kamu telah kembali. Sepertinya kekuatanmu juga agak meningkat. Petik 2. Ning Rongrong berkata dengan imut. Lord Dean, di mana teh kamu? Aku akan mengambil beberapa untuk semua orang. Petik 2. Flander juga tidak sopan, tertawa terbahak-bahak. Itu bagus, aku mendengar Rongrong telah diputuskan sebagai penerus Master Sekte berikutnya. Untuk mendapatkan Master Teh Curam Seven Treasure Glaze Steel School untuk aku sangat tersanjung. Petik 2. Ke samping, Zhu Zuqing tidak bisa menahan senyum. Lalu aku akan membantu Rongrong. Petik 2. Dai Mubai berkata, itu benar, Zuqing sekarang adalah putri mahkota kekaisaran Star Luo. Petik 2. Zhu Zuqing memberinya pandangan melodramatik. Apakah aku menikahimu? Dai Mubai menyeringai. Itu akan terjadi cepat atau lambat. Petik 2. Flander hanya akan menyerahkan teh ke Ning Rongrong, dan menatap Dai Mubai. Mubai, kamu diperankan sebagai putra mahkota. Semua orang yang hadir adalah orang yang dikenal, dan Dai Mubai benar-benar matang setelah 5 tahun, tanpa menyembunyikan apapun, dia tersenyum dan mengangguk. Itu tak terpisahkan terkait dengan instruksi dekan dan Grandmaster saat itu. Jika bukan karena banyak hal yang kamu ajarkan kepada aku tidak akan kembali hari ini. Petik 2. Semua orang tahu bahwa kata-kata Dai Mubai bukan sopan santun, setiap kata-katanya berasal dari hati. Itu hanya karena kebersamaan dengan Shrek Seven Devils, belajar di Akademi Shrek, yang telah membantunya membangun kembali kepercayaan dirinya. Setelah mengikuti turnamen elit Akademi Master Spirit tingkat lanjut, dalam 5 tahun ini, selain berkultivasi dengan tekun, ia juga telah bekerja keras untuk menyempurnakan rencananya untuk memerintah, cukup mendapatkan persetujuan klannya. Kakak laki-lakinya yang frustasi sudah semakin tidak mampu melawannya. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Ketika Tang San, Ning Rongrong dan Ma Hongjun mendengar ini, mereka bahkan lebih tersentuh. Sebagai putra mahkota, posisi Dai Mubai di Star Luo Empire sangat penting, tetapi ia mengambil risiko untuk bergegas menghadiri pertemuan ini. Pertama, apalagi ancaman dari Spirit Hall, sebagai pewaris salah satu dari 2 kerajaan besar benua, jika Heaven Dao Empire tahu dia berada di dalam perbatasan mereka, semacam tindakan akan menjadi normal. Kemarahan dari pewaris masa depan Star Luo Empire bahkan bisa disebut sangat keras, sebelum naik tahta, sama sekali tidak akan ada orang yang dikirim untuk perlindungan. Hanya dalam pencobaan dan kesengsaraan yang konstan akan ada pertumbuhan. Kelangsungan hidup yang terkuat. Akibatnya, Star Luo Empire berubah dari awalnya memegang sepertiga wilayah benua, menjadi sama dengan Heaven Dao Empire. Bahkan sampai-sampai kekuatan fraksi domestik pun mulai ditekan. Jika bukan karena intervensi Balai Roh, mungkin Kekaisaran Star Luo akan menjadi kekaisaran besar yang benar-benar bersatu sekarang. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing pergi untuk membuat teh untuk semua orang, dan Flander buru-buru memanggil semua orang untuk duduk.
Kantornya sangat luas, tempat duduk orang-orang ini tidak masalah. Dai Mubai berkata kepada Tang San, "Little San, sekarang beritahu kami bagaimana kamu berubah menjadi penampilan ini. Aku sangat ingin tahu, bagaimana kamu menjadi setampan itu." Petik 2. Ma Hongjun berkata, "Kamu semua sudah memiliki wajah P3L4 Cur, apa yang kamu masih ingin lebih tampan? Jika seseorang ingin mengubah penampilan mereka, itu pasti aku. Aku yang menyedihkan sampai sekarang masih terputus dari yang lain, tidak ada yang mau mengikutiku." Petik 2. Dai Mubai tersenyum. "Bukankah kamu ingin mengejar Jiang Su saat itu? Apakah dia menolak kamu?" Petik 2. Ekspresi Ma Hongjun pahit. "Dia mengabaikanku setelah mengetahui usiaku. Jangan bilang aku muda itu salah." Petik 2. Melihat penampilan yang disengaja itu serta lemak di wajahnya, semua orang tidak bisa menahan tawa. Grandmaster duduk di dekat Tang San. "San kecil, ceritakan pada semua orang tentang pengalaman kamu. Terakhir kali kami bertemu terburu-buru, dan aku juga sangat ingin tahu." Petik 2. Tang San mengangguk, pengalamannya di tahun-tahun ini tentu memiliki warna yang agak fantastik. Selanjutnya, ia mulai berbicara tentang apa yang terjadi setelah ayahnya membawanya pergi saat itu. Bahkan dia tidak menyembunyikan identitas Xiao Wu dan juga pengalamannya sendiri di Slaughter City dan kemudian kembali ke sekte. Mendengarkan narasi tenang Tang San, hati setiap orang memiliki semacam perasaan yang mengejutkan. Terpisah dari Xiao Wu, temperamen yang rajin, bahaya Slaughter City, nasib ibunya, kembali ke sekte dan menerima persidangan, dalam 5 tahun singkat, Tang San telah mengalami banyak hal. Bahkan Dai Mubai yang menghabiskan sepanjang hari tenggelam dalam perebutan kekuasaan tidak bisa menahan napas karena terkejut. Apakah dalam hal menghadapi bahaya atau berhembus ke jantung, semua pengalaman Tang San jelas di atasnya. Mendengar Tang San selesai berbicara tentang proses kebangkitan kedua Blue Silver Grass, semua orang menjadi benar-benar yakin bahwa pemuda di depan mereka adalah Tousan Hans Asura dari masa itu. Jadi aku sementara waktu mendapatkan persetujuan dari sekte tersebut. Paman Master Sekte membiarkan aku kembali ke sekte lagi setelah aku mencapai Spirit Douluo, untuk meneruskan keterampilan sebenarnya dari Clear Sky Sect. Semangat utama aku saat ini adalah Blue Silver Grass, tidak cocok untuk menumbuhkan beberapa kemampuan yang diciptakan sekte ini. Petik 2. Mendengarkan cerita Tang San, tepi mata Ning Rongrong dan Zhu Zuqing keduanya menjadi agak merah. Apakah itu pengalaman hidup Tang San atau keputusasaannya meninggalkan Xiao Wu? Keduanya sangat mengharukan. Ning Rongrong awalnya merasa bahwa dia sudah banyak menderita, tetapi dibandingkan dengan Tang San, setidaknya dia masih memiliki keluarga yang lengkap, serta ayah dan kerabat yang mencintainya. Tetapi Tang San harus memikul tanggung jawab ayahnya, tidak punya ibu, dan ayahnya juga melumpuhkan dirinya sendiri. Penderitaan macam apa itu? Setelah hening sejenak, Grandmaster menghela nafas, mengatakan, "Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Semuanya harus bergerak maju. Jika tebakan aku benar, 3 persyaratan yang diajukan oleh para tetua Clear Sky School seharusnya menjadi ujian bagi kamu. Hadiah kamu seharusnya sudah memenangkannya. 3 kondisi ini menguji kamu dalam 3 jenis kemampuan yang berbeda. Mencapai peringkat ke-80 sebelum 30 adalah ujian untuk ketekunan kamu. Membunuh Spirit Hall Judul Douluo dan mendapatkan cincin roh 100.000 tahun menguji keberanian dan kebijaksanaan kamu. Tampaknya mereka membuka jalan untuk kesuksesan Clear Sky School di masa depan. Jika aku tidak salah, selama kamu dapat menyelesaikan ketiga kondisi ini, sudah saatnya bagi Clear Sky School untuk masuk kembali ke dunia." Petik 2. Tang San adalah murid Grandmaster. Apa yang bisa dipikirkan Grandmaster, tentu saja dia alami juga. Terus terang, dia tidak pernah tertarik pada posisi sebagai Master Clear Sky School. Impian terbesarnya sejak tiba di dunia ini adalah bergantung pada apa yang telah ia pelajari untuk membangun kembali sekte Tang itu. Mengambil sekte nomor 1 kontinen, Clear Sky School, tidak benar-benar cocok untuknya. Namun, untuk tanggung jawab yang ditinggalkan ayahnya, dia tidak bisa mundur dari urusan Clear Sky School. Flander tertawa terbahak-bahak, mengatakan, "Jangan bicara tentang itu. Mengapa? Masih ada 10 tahun lagi. Apa yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain belum tentu merupakan kesulitan apapun ketika ditempatkan di depan San kecil. Katakan padaku, seperti apa kekuatan kalian monster kecil? Dan juga, si kecil Ao itu. Kenapa dia tidak ada di sini?" Petik 2.
Suasana Ningrongrong sudah pulih banyak setelah rilis sebelumnya ketika mereka bertemu, dan hanya menggambarkan kejadiannya dengan Oscar. Tepi matanya memerah sekali lagi, tapi kali ini dia tidak menangis. Zhao Wuji tidak bisa membantu mengatakan, "Aku benar-benar tidak melihatnya sebelumnya, Ao kecil itu yang akan bersikap tegas. Meninggalkan tanpa suara, dan keberadaannya saat ini juga tidak diketahui." Petik 2. Ningrongrong menggantung kepalanya. Apa yang aku takuti adalah keselamatannya, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang master sistem makanan roh. Bahkan dengan senjata tersembunyi yang diberikan saudara ketiga, jika dia benar-benar menghadapi bahaya besar, aku takut. Liu Erlong memeluk bahu Ningrongrong, membiarkannya bersandar di dadanya. Gadis bodoh, tidak ada gunanya bagimu untuk memikirkan itu sekarang. Sudah 5 tahun, jika bahaya muncul, itu sudah dilakukan sejak dulu. Karena kamu telah memutuskan untuk menunggunya, maka kamu harus memiliki keyakinan kepadanya. Sudah setengah dari 10 tahun. Dalam 5 tahun lagi, akan ada hasilnya. Mungkin, dia akan muncul di depan kamu dalam waktu kurang dari 5 tahun. Petik 2. Ningrongrong mengangguk diam-diam, masih tidak bisa menghaluskan ekspresi wajahnya. Flender menamparkan Ma Hongjun yang montok di sebelahnya. Berlemak, dalam apa yang disebut 5 tahun belajar melalui pengalaman, apa yang dicapai peringkat kekuatan rohmu. Jangan beritahu aku bahwa kamu belum mengalami kemajuan sama sekali. Petik 2, kata Ma Hongjun sedih. Awalnya kemajuan aku tidak kecil, tetapi dibandingkan dengan kelainan ini, itu tidak dihitung untuk apapun. Guru, saat ini aku berada di kekuatan roh peringkat 57. Itu masih dianggap cukup bagus. Petik 2, Flender menatap kosong sesaat, kejutan yang menyenangkan muncul di matanya. Faktanya, Ma Hongjun masih berusia 20 tahun. 50 peringkat ke-7 pada usia ini, dan terlebih lagi dengan dia memiliki roh kualitas atas, Fire Phoenix, serta telah memperoleh tulang roh lengan kanan api, dia benar-benar naik ke peringkat selebritas dalam generasi muda. Dan kalian semua, Flender memandang yang lain. Dai Mubai berkata, aku akan naik ke peringkat 64. Zuking baru mencapai peringkat ke-60 dan mendapatkan cincin roh ke-6-nya. Baru saja aku melihat bahwa kultivasi Rongrong mungkin sama dengan miliknya. Sedangkan untuk San kecil, sepertinya dia dengan cepat mendekati peringkat ke-60. Petik 2, Tang San mengangguk. Saat ini aku berada di puncak peringkat 59, seharusnya begitu. Petik 2, Flender, Grandmaster, Liu Erlong, Zhao Wuji, keempat senior Akademi Shrek ini semuanya bertatap muka. Abnormal, monster. Petik 2, praktis kata-kata yang sama melompat dari 4 mulut. Faktanya, anak-anak di depan mereka secara universal berusia sekitar 20 tahun. Saat itu, trio generasi emas Spirit Hall adalah 20, dan kekuatan roh mereka juga hampir tidak lebih dari peringkat ke-50. Tapi monster-monster kecil di depan mereka secara universal semuanya sudah berkeliaran di sekitar peringkat ke-60. Di dunia Spirit Master, ini bahkan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sebenarnya, meskipun Shrek Seven Devils bagus dalam hal bakat, hampir tidak ada perbedaan dari generasi emas Spirit Hall. Alasan mengapa mereka bisa memiliki kemajuan mereka saat ini terkait erat dengan ramuan harta abadi yang disediakan Tang San. Ramuan harta abadi itu tidak hanya membuat kekuatan mereka meningkat secara substansial, tetapi bahkan lebih penting memberi mereka fondasi yang kuat, tanpa terasa mengubah tubuh mereka. Ramuan harta abadi itu semuanya telah melewati seleksi hati-hati Tang San, memilih ramuan yang paling cocok untuk diambil masing-masing. Hanya Xiao Wu yang tidak makan ramuan harta abadi, dan dia adalah bentuk berubah roh binatang ratus ribu tahun, kecepatan kultivasinya secara alami jauh lebih cepat daripada Spirit Masters biasa. Semua jenis keadaan inilah yang menciptakan monster-monster kecil di depan mereka. Flender menatap Ma Hongjun, kamu lihat yang lain, semua di sekitar peringkat ke-60, hanya saja kamu kurang. Kamu pasti belum melakukan apapun yang layak di tahun-tahun ini. Jangan tidur dan bermalas-malasan sepanjang hari. Beruntung rohmu begitu baik. Petik 2, Ma Hongjun berkata dengan ekspresi bersalah. Guru, bukan karena saya tidak berusaha keras, melainkan orang-orang ini terlalu abnormal. Grandmaster tersenyum. Baik, Flender, jangan menutupinya, hatimu sebenarnya sangat bahagia. Meskipun kekuatan roh Fatih agak sederhana, dengan kekuatan Evil Fire Phoenix miliknya, kekuatannya tidak di bawah San kecil dan yang lainnya.
Anda tidak perlu menggantinya dengan singkat. Petik 2. Liu Erlong tiba-tiba bertanya pada Tang San. San kecil, kapan kamu berencana pergi mencari Xiao Wu? Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Awalnya saya berencana pergi langsung ke hutan besar Stardoll. Lagi pula, aku akan mencapai peringkat ke-60. Saya berencana untuk kembali ke akademi untuk semua orang, dan begitu saya pergi, saya akan langsung mencari Xiao Wu. Menemaninya untuk berkultivasi di hutan besar Stardoll, begitu dia menembus peringkat ke-60, aku akan membawanya kembali untuk melihat kalian semua. Petik 2. Ekspresi di mata Liu Erlong melunak. Bersikap baik padanya. Bahkan jika dia adalah makhluk roh 100.000 tahun yang bereinkarnasi, kamu juga mengatakan bahwa setelah transformasinya selesai, dia tidak akan berbeda dari manusia. Anda tidak dapat memiliki gagasan untuk mendiskriminasi dia, kalau tidak saya tidak akan bisa memaafkan Anda. Petik 2.